Satu hari jelang Lebaran, pemirsa, calon penumpang masih memadati stasiun Pasar Senen, Jakarta. 750.000 lebih tiket sudah terjual untuk perjalanan kereta api jarak jauh dari Daob 1 Jakarta di masa mudik Lebaran 2025 tahun ini. PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasional 1 Jakarta mulai mengantisipasi lonjakan penumpang menjelang angkutan Lebaran 1446 Hijriah. Data menunjukkan kenaikan jumlah penumpang telah mencapai 72% dari total kapasitas 1 juta tempat duduk yang disediakan selama periode angkutan Lebaran 2025. Untuk mengatasi lonjakan penumpang, KAI Daob 1 Jakarta menyediakan 362 perjalanan kereta api tambahan. Sementara itu di Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten, pemirsa, antrean mobil yang akan menyeberang ke Bakauheni masih memadati kantong parkir. Ratusan mobil pemudik terlihat antri menunggu giliran masuk ke dalam kapal. Meski demikian, situasi di pelabuhan masih terpantau kondusif. Kita menjadi saksi sejarah ya. Ini salah satu pengaturan mudik terlancar setidaknya sejak tahun 2000. Jadi saya ini perantau dari Lampung sejak tahun 2000 sampai sekarang ya. Tiap mudik ini salah satu yang terlancar adalah tahun ini ya. Jadi kita tadi dari Jakarta cuma 1 jaman ya sampai di sini, luar biasa, dan sampai di sini bagus. Saya juga pantau kemarin dengan Pak Kakor Lantas ya. Bukan hanya di Merak rupanya ya, bukan hanya di wilayah Banten. Hampir di seluruh Indonesia mudik tahun ini lancar jaya. Ya, khusus untuk di Banten kami ucapkan terima kasih kepada Pak Kapolda, Pak Dirut ASDP, ini alumni Komisi 3 nih Pak Dirut nih. Pak Wakapolda juga rekan kami, Pak Kapolres Cilegon, Pak Kapolsek yang mengatur luar biasa. Saya pantau dari beberapa hari kemarin di Merak ini sangat-sangat lancar sekali. Semoga sampai besok akan terus lancar dan minim kecelakaan, sampai juga nanti arus balik juga kembali lancar. Mungkin itu. Ya, tahun-tahun berikutnya ini juga harus minimal bertahan seperti ini dan kalau bisa terus meningkat. Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini pantauan arus mudik Lebaran 2025, kami telah terhubung dengan rekan Hadisti Nur Arifah di Stasiun Pasar Senen, Jakarta, dan rekan Indra Setiabudi di Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten. Selamat sore rekan-rekan. Saya ke Hadisti terlebih dahulu di Stasiun Pasar Senen. Hadisti, satu hari jelang Lebaran, apakah masih ada kepadatan penumpang di sana? Ya, Valeri dan juga pemirsa, selamat sore. Menjelang Lebaran yang akan jatuh pada esok hari, kondisi atau situasi di Stasiun Pasar Senen Jakarta pada sore hari ini masih terpantau ramai dan juga padat oleh penumpang pengguna kereta api jarak jauh yang didominasi ini oleh para pemudik yang akan melakukan perjalanan tentunya ke kampung halaman mereka. Nah, selama periode masa angkut Lebaran 2025 ini, PT KAI Daerah Operasional 1 Jakarta sudah menjual lebih dari 570.000 tiket, yang mana ini menunjukkan bahwa data okupansi penumpang ini sudah mencapai di 72% dari total ketersediaan, yakni 1.047.000. Dan untuk hari ini saja, Valeri dan juga pemirsa, Stasiun Senen Jakarta memberangkatkan lebih dari 26.000 penumpang ke sejumlah wilayah dengan total perjalanan KA ini ada 39 kereta api. Sementara kalau dari Stasiun Gambir ini memberangkatkan sebanyak lebih dari 22.000 penumpang dengan total perjalanan kereta api sebanyak 46. Dan terkait di hari Lebaran yakni 31 Maret dan 1 April, PT KAI juga sudah hampir habis ini menjual tiket yang tersedia. Bahkan untuk Stasiun Senen saja sudah habis terjual 100%, sehingga di hari Lebaran nanti sisa tiket tersedia yang dapat dibeli ini hanya dari keberangkatan dari Stasiun Gambir, yakni sekitar 3.700.000 tiket saja. Nah, kalau di sisanya ini hanya dapat dibeli pasca Lebaran, yakni kalau pada periode masa angkut Lebaran ini hanya hingga 11 April, di mana pada periode tersebut ada tersisa sebanyak kurang lebih
293.000 tiket. Dan untuk mengantisipasi lonjakan ini, dari PT KAI melakukan upaya dengan penambahan armada kereta. Seperti tadi yang Anda sampaikan, Valeri, ada sebanyak 362 KA tambahan, sehingga di periode Lebaran 2025 ini secara total ada sebanyak 1.858 perjalanan KA dengan rata-rata per hari sebanyak ada 84. Nah, adapun yang menjadi wilayah atau tujuan favorit ini diantaranya adalah Kutuarjo, Purwokerto, dan juga Surabaya. Nah, kalau saya memperhatikan juga fasilitas di stasiun Senen ini juga sudah cukup bagus, di mana ruang tunggunya luas, begitupun juga kursi-kursi tunggu ini yang disediakan cukup menampung ribuan calon penumpang yang akan melakukan perjalanan. Kemudian juga fasilitas tambahan lainnya seperti tempat bermain anak-anak, sehingga ini tentu memudahkan bagi calon penumpang yang membawa anak-anak agar perjalanan ini dapat lancar dan juga dapat nyaman. Dan dihimbau ini kepada calon penumpang untuk memperhatikan jadwal keberangkatan dan juga memastikan untuk tiba lebih awal di stasiun sebelum keberangkatan, mengingat agar tidak mengalami keterlambatan. Demikian, Valeri. Baik, dari stasiun Pasar Senen selanjutnya kita bergeser ke Pelabuhan Merak Cilegon, Banten. Selamat sore Indra, bagaimana dengan pemudik jalur laut, apakah masih ramai sore ini? Baik, selamat sore Valeri dan juga pemirsa, dapat kami informasikan situasi terkini di H-1 Lebaran 1446 Hijriah. Pantauan kami saat ini di Pelabuhan Merak Banten sangat landai sekali. Dari keterisian 30 area parkir, ini hanya 5 baris, kurang lebih 5 baris 6 baris saja yang terisi oleh kendaraan mobil. Dan perlu kami informasikan juga Valeri dan juga pemirsa, saking landainya ini yang tadinya kendaraan sepeda motor ini yang sebelumnya dialihkan menuju Pelabuhan Ciwandan, saat ini sudah bisa dialihkan menuju tempat saya melaporkan saat ini di dermaga eksekutif Pelabuhan Merak Banten untuk melakukan keberangkatan melalui dermaga 6 Pelabuhan Eksekutif. Dan kalau kita terkait data, Valeri dan juga pemirsa, untuk keramaian puncak arus mudik ini sudah jatuh pada H-4, H-3, ini sebanyak sudah hampir 833.000 orang sudah diberangkatkan menuju Pelabuhan Bakahuni Lampung, sedangkan jumlah kendaraan mencapai 193.522 unit, yang mana ini artinya hampir 1 juta orang telah meninggalkan Pulau Jawa di momen tahun ataupun Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah ini. Dan perlu diketahui, Valeri dan juga pemirsa, bahwa suksesnya dari para pemudik yang tidak merasakan kemacetan maupun antrian ini disebabkan dengan berbagai skema yang dilakukan oleh pihak ASDP maupun juga stakeholder terkait, yang mana penambahan jumlah kapal ini sangat efektif sekali untuk mengurai masyarakat yang melakukan kegiatan bermudik pada kali ini, sehingga tidak ada antrian yang cukup lama, Valeri. Mengingat dari total 30 perharinya, namun di H-5 hingga saat ini pengoperasian 50 kapal perharinya, Valeri. Dan ASDP juga mengingatkan bagi para awak kapal ini, ketika sudah sampai di Pelabuhan Bakahuni Lampung, ini hanya 30 menit saja untuk melakukan bongkar muat, yang mana pihak dari kapal ini langsung kembali lagi menuju Pelabuhan Merak untuk mengakomodir ribuan masyarakat yang akan melakukan mudik pada momen Lebaran kali ini. Dan perlu diketahui juga, Valeri, skema maupun juga apapun yang dilakukan pihak kepolisian terkait memperlancar ganjil genap dan lain sebagainya tidak diberlakukan, lantaran ruas tol Tangerang menuju Merak ini sangat landai sekali, tidak ada sama sekali antrian kepadatan yang signifikan. Dari beberapa hari kami berada di sini tidak terlihat antrian cukup lama, dan saat ini juga mereka ini hanya menunggu sekitar kurang lebih paling lama 30 menit saja, Valeri, sebelum melakukan keberangkatan dari dermaga 6 menuju Pelabuhan Bakahuni Lampung. Dan perlu diketahui juga, Valeri juga pemirsa, bahwa kesuksesan ini tidak luput dari berbagai stakeholder, yang mana para masyarakat juga menyatakan bahwa tahun ini sangat luar biasa sekali, Valeri, yang mana tahun kemarin sangat macet dan hingga saat ini lancar sekali. Dan kami mengimbau bagi masyarakat untuk 2 jam sebelum keberangkatan sudah berada di area tempat parkir tempat saya melaporkan. Demikian, Valeri. Baik, terima kasih atas laporannya Indra Setiabudi dari Pelabuhan Merak Cilegon, Banten. Dan sebelumnya ada Hadisti dari Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Ya pemirsa, 1 hari jelang Lebaran, ribuan pemudik dengan tujuan sejumlah kota di Pulau Sumatera masih ramai mendatangi Terminal Kalideres, Jakarta Barat. Hingga kini sebanyak 24.200 lebih pemudik diberangkatkan dengan 1.400 bus.
H-1 Lebaran, kepadatan pemudik yang akan berangkat ke sejumlah kota di Pulau Sumatera dan Jawa di Terminal Bus Kalideres, Jakarta Barat sudah berangsur-angsur berkurang. Namun kondisi ini tak menyurutkan ribuan pemudik lainnya untuk tetap melakukan perjalanan mudik. Sebagian pemudik mengaku baru akan mudik ke kampung halamannya lantaran baru mendapatkan cuti libur bekerja. Harga tiket yang melambung naik 2 kali lipat tak menyurutkan niat pemudik untuk bisa berlebaran bersama orang tua dan sanak saudara di kampung halaman. Kalau harga iya naik karena kan min 1 hari lebaran ya, jadi lumayan naik sih. Biasanya 250 ya, sekarang kalau H-1 jadi 450. Sebanyak 24.200 lebih pemudik sudah diberangkatkan dengan 1.400 bus sejak H-7 hingga hari ini. Kendati demikian, jumlah pemudik yang pulang kampung di musim arus mudik Lebaran 2025 melalui Terminal Kalideres mengalami penurunan sekitar 15% dibandingkan tahun sebelumnya. Terdata sampai dengan H-2 Lebaran kemarin sampai pukul 24.00 itu penumpang yang sudah berangkat sebanyak 24.229 orang gitu. Ya, sesuai dengan prediksi dari Kementerian Perhubungan terjadi penurunan jumlah pemudik yang melakukan perjalanan antar kota atau provinsi menuju kampung halaman baik Sumatera maupun Jawa. Lebih kurang 15% ya dibandingkan tahun 2024 lalu. Tahun 2024 lalu itu dari H-7 sampai dengan H+7 itu terdata penumpang yang melakukan mudik sebanyak 31.000 orang gitu. Guna tetap menjaga keamanan dan kenyamanan pemudik, petugas gabungan Dishub dan TNI Polri melakukan pengecekan kelayakan armada bus dan tes kesehatan bagi para awak bus yang akan memberangkatkan para pemudik. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. 1 hari menjelang Hari Raya Idul Fitri, sejumlah persiapan dan pengamanan dilakukan menyambut takbiran dan sholat Idul Fitri di Masjid Istiqlal. Rencananya pukul 7 pagi esok, Presiden Prabowo Subianto akan melaksanakan sholat Idul Fitri di Istiqlal, Jakarta. Masjid Istiqlal Jakarta akan menyelenggarakan sholat Idul Fitri 1 Syawal 1446 Hijriah yang rencananya akan dimulai pada hari Senin 31 Maret esok pukul 7 waktu Indonesia Barat. Terpantau siang tadi berbagai persiapan dilakukan mulai dari didirikan tenda berwarna merah putih, beduk yang dihias untuk takbiran, dan pengamanan dari petugas gabungan untuk kelancaran pengamanan sholat Idul Fitri. Rencananya Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden ke-7 Joko Widodo, hingga pejabat Kabinet Merah Putih akan melaksanakan sholat Idul Fitri bersama di Masjid Istiqlal. Dan bagi Anda yang ingin melaksanakan sholat Idul Fitri dapat langsung datang ke Masjid Istiqlal tanpa adanya reservasi, dikarenakan Masjid Istiqlal memiliki kapasitas hingga 200.000 orang. Dan pemirsa, Presiden Prabowo Subianto turut mengundang masyarakat umum untuk menghadiri acara gelar geria atau open house di Istana Merdeka, Jakarta Pusat saat Hari Raya Lebaran Senin esok. Masyarakat bisa hadir untuk halal bihalal dan menikmati santapan mulai pukul 9 pagi. 1 Syawal 1446 Hijriah, Bapak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto akan menunaikan sholat Idul Fitri di Masjid Istiqlal. Setelah sholat Idul Fitri selesai, beliau akan menuju Istana Merdeka untuk melaksanakan acara gelar geria. Bapak Presiden juga mengundang para mantan presiden, mantan wakil presiden, para pejabat negara, para duta besar, lembaga internasional, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan juga masyarakat umum untuk dapat hadir di acara gelar geria di Istana Merdeka. Acara nanti akan dimulai pukul 9.00 dan acara ini sekaligus ingin menjadi acara silaturahim nasional, membangun kekeluargaan, membangun kebersamaan di hari kemenangan yang fitri. Pemirsa, jamaah Mafilut Dlulor di Desa Suger Kidul, Kecamatan Jelbuk, Jember, menunaikan sholat Idul Fitri 1446 Hijriah hari ini. Hal tersebut dilakukan para jemaah karena berpuasa lebih awal.
Jemaah Mahfilul Luror yang berada di Desa Suger Kidul, Kecamatan Jelbuk, Jember, menunaikan sholat Idul Fitri 1446 Hijriah pada hari ini. Selain diikuti santri dan jemaah, sholat Idul Fitri yang dilaksanakan di Masjid Besar Pondok Pesantren Mahfilul Luror itu juga diikuti warga Kabupaten Bondowoso, karena letak pondok pesantren tersebut berada di perbatasan Jember dan Bondowoso. Pondok Pesantren Mahfilul menetapkan Hari Raya Idul Fitri pada 30 Maret 2025 berdasarkan hitungan kitab Nushatul Masyaalis wa Muntahobul Nafa'ais. Dan metode itu diterapkan sejak tahun 1826 sehingga tidak menggunakan metode hisab dan ruqyat. Puasanya lebih awal sini. Mahfilul Luror. Mahfilul Luror. Memang setiap tahun begini atau gimana? Ya, setiap tahun memang hari rayanya lebih awal dari pemerintah. Puasanya gimana, Pak? Ya lebih awal juga. Alhamdulillah, karena memang letak dari pondok ini di tikungan di perbatasan, maka kita dari 3 pilar melaksanakan pengamanan secara bersama-sama dari TNI, dari Polri, dan dibantu oleh satgas-satgas yang ada di pondok. Sebelumnya, umat muslim Pondok Pesantren Mahfilul Luror memulai puasa sehari lebih awal dari penerapan pemerintah Indonesia karena penetapan awal puasa yang dilakukan di Pondok Pesantren ini berdasarkan keyakinan yang menggunakan acuan sistem humasi. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, ratusan jemaah Uswatun Hasanah di Kabupaten Purwakarta juga melaksanakan sholat Idul Fitri lebih awal. Begitupun dengan jemaah An-Nazir di Goa, Sulawesi Selatan yang melaksanakan sholat Idul Fitri pada hari ini. Sholat Id lebih awal dilaksanakan ratusan jamaah Baitul Quran As-Salam di Cirebon, Jawa Barat. Mereka melaksanakan sholat Id di sebuah halaman Lawang Gada, Pekalipan, Kota Cirebon pada Minggu pagi. Penetapan lebih awal bulan Syawal, jamaah Baitul Quran As-Salam di Cirebon berdasarkan hitungan kalender Rutiatul Hilal Kurbal, di mana bulan sudah nampak terlihat di beberapa negeri, di antaranya di Arab Saudi, Mesir, Libanon, dan Palestina, serta negara Timur Tengah lainnya. Di Purwakarta, Jawa Barat, sebanyak 250 jamaah Pondok Pesantren Uswatun Hasanah melaksanakan sholat Idul Fitri pada Minggu pagi di halaman Pondok Pesantren. Sholat Id berlangsung lancar dan hikmat. Menurut pemimpin Pondok Pesantren Uswatun Hasanah Purwakarta, sholat Idul Fitri dilaksanakan lebih awal dari keputusan pemerintah karena mengikuti hilal global yang terlihat di beberapa negara Timur Tengah. Dasar hukumnya adalah pertama bahwa matla atau juga hilal yang kita gunakan itu adalah hilal global. Bahwa penetapan ketika misalnya kita di Indonesia tidak bisa melihat meru'yat hilal, maka kita menunggu beberapa hilal yang juga melewati negara-negara yang lainnya. Dan ini adalah berdasarkan pendapat jumhur ulama, mazhab Maliki, mazhab Hanafi dan Hambali, kecuali Syafi'i. Sementara itu, ratusan jamaah An-Nazir di Kelurahan Mawang, Kecamatan Bonto Maranu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan pada Minggu pagi juga melaksanakan sholat Idul Fitri 1446 Hijriah. Jatuhnya 1 Syawal 1446 Hijriah ini ditetapkan oleh jamaah An-Nazir setelah mengamati perjalanan bulan sejak awal masuknya Ramadan hingga 3 hari menjelang berakhirnya bulan Ramadan. Selain mengamati perjalanan bulan, jamaah An-Nazir juga melakukan pengamatan dengan melihat tanda-tanda alam seperti terjadinya air pasang puncak. Jamaah An-Nazir juga menentukan awal dan akhir bulan Ramadan dengan menggunakan bantuan aplikasi. Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, arus lalu lintas di ruas tol Cikampek Utama kembali normal dari kedua arah. Skema rekayasa lalu lintas berupa one way dan kontraflow yang sebelumnya diterapkan resmi dicabut. Korlantas Polri resmi mencabut skema rekayasa lalu lintas berupa one way dari kilometer 70 gerbang tol Cikampek Utama hingga kilometer 414 gerbang tol Kalikangkung. Tak hanya itu, rekayasa lalu lintas berupa kontraflow dari kilometer 57 hingga kilometer 70 juga sudah tidak diterapkan. Hal ini dikarenakan jumlah volume kendaraan menuju tol Jawa sudah menurun dan sudah melewati masa puncak arus mudik Lebaran 2025 pada 28 Maret yang lalu. Sementara itu di ruas tol Kalikangkung, Jawa Tengah, volume kendaraan mulai menurun. Arus lalu lintas di gerbang tol Kalikangkung terpantau ramai lancar dan tidak ada antrian. Traffic counting turut mengalami penurunan di bawah angka 5.000 kendaraan per jam. Kepolisian terus mengimbau pemudik untuk pastikan saldo e-tol mencukupi dan tidak berbuka puasa di bahu jalan agar tidak membuat antrian panjang. Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini pantauan arus mudik Lebaran 2025, kami telah terhubung dengan rekan Salam Rahmat di gerbang tol Cikampek Utama dan juga rekan Jen Cahyani di gerbang tol Kalikangkung, Semarang, Jawa Tengah. Selamat sore rekan-rekan, kita ke Salam terlebih dahulu. Salam, bagaimana arus mudik sore ini, apakah masih ada antrian kendaraan? Ya, Valeri dan juga pemirsa, untuk kondisi terkini situasi arus lalu lintas di ruas tol Cikampek Utama saat ini sudah mulai terpantau ramai lancar begitu dan juga sudah mulai normal arus lalu lintasnya di kedua arah begitu. Karena memang artinya ini sudah tidak diterapkan lagi skema rekayasa lalu lintas dengan menggunakan kontraflow maupun juga one way yang sudah diberlakukan selama beberapa hari belakangan ini, yang artinya juga dari Korlantas Polri tadi juga sudah menyebut bahwa untuk volume kendaraan yang akan menuju ke tol Jawa diperkirakan hanya berkisar kurang lebih 10-20% saja. Dan dapat kami informasikan juga bahwa memang untuk volume kendaraan yang melintas menuju ke tol Jawa ini sudah jauh lebih berkurang jika dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya, yang memang karena untuk puncak arus mudik sendiri ini sudah terjadi pada 28 Maret yang lalu, dan bahkan hingga pukul 17:22 waktu Indonesia bagian Barat ini hanya ada tercatat kurang lebih 31.000 kendaraan yang melintas. Tentu berbeda situasinya, Valeri dan juga pemirsa, kalau kita bandingkan secara akumulatif per hari kemarin ini tercatat ada lebih dari 94.000 kendaraan, dan memang dari volume kendaraan yang terus menurun yang memang membuat dari Korlantas Polri ini akhirnya mencabut untuk skema rekayasa lalu lintas seperti one way dan juga kontraflow, di mana dari pihak Korlantas Polri juga saat ini tengah mempersiapkan untuk mitigasi arus balik yang memang akan terjadi puncaknya pada tanggal 6 dan juga 7 April mendatang, di mana untuk diskon tarif tol nantinya juga mulai akan berlaku di momen arus balik Lebaran pada tanggal 3 dan juga 4 Maret serta tanggal 8 dan juga 9 Maret mendatang, di mana nantinya diskon tarif tol akan berlaku begitu dengan totalnya sebesar 20%. Dan dapat kami informasikan juga kepada Anda, Valeri dan juga pemirsa, bahwa memang untuk rekayasa lalu lintas saat ini masih bersifat situasional. Jika nantinya mulai terlihat adanya ketersendatan, bukan tidak mungkin nantinya skema rekayasa lalu lintas ini akan diterapkan kembali. Valeri. Baik, dari gerbang tol Cikatama sudah kondusif. Selanjutnya kita bergeser ke gerbang tol Kalikangkung. Jen Cahyani, apakah masih ada antrian kendaraan di sana? Baik, Valeri dan juga pemirsa, kalau di gerbang tol Kalikangkung sendiri terlihat di sini tidak ada antrian kendaraan yang mengular yang di setiap gardu tolnya. Dan tadi kami juga memantau ya, sejak siang memang penurunan volume kendaraannya sangat drastis, sehingga saat ini sore ini sudah tidak ada antrian kendaraan. Hanya 1-3 kendaraan saja di tiap gardu tol. Dan saat ini kalau dilihat-lihat ya, memang sudah cukup signifikan penurunan volume kendaraannya dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya, dibuktikan dengan dicabutnya sistem rekayasa lalu lintas sistem one way atau satu arah dari kilometer 70 gerbang tol Cikampek Utama hingga kilometer 414 gerbang tol Kalikangkung. Jadi saat ini sudah normal lalu lintas di kedua jalurnya, jalur A maupun jalur B. Kemudian di kedua jalurnya juga tidak ada kepadatan, tidak ada antrian kendaraan seperti itu. Dan kalau angka penurunannya sendiri di gerbang tol Kalikangkung pada tanggal 28 dan 29 Maret
yakni 2 hari yang lalu. Ini mencapai 68.000 kendaraan yang keluar dari gerbang tol, sedangkan hari ini hanya 16.000 kendaraan, di mana ini sangat signifikan penurunannya. Nanti akan kita pantau pada esok hari apakah masih ada orang yang beramai-ramai untuk mudik ya dari barat ke timur atau masih juga landai. Sementara itu Valeri. Baik, terima kasih Jen Cahyani melaporkan langsung dari gerbang tol Kali Kangkung, dan sebelumnya ada rekan Salam Rahmat di gerbang tol Cikatama. Selamat bertugas kembali rekan-rekan, selamat sore. Pemirsa, setelah 3 hari berlangsung, one way nasional dalam arus mudik Lebaran 2025 resmi ditutup oleh Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi. Selanjutnya pemerintah bersama Korlantas Polri dan pihak terkait akan memfokuskan pada persiapan arus balik Lebaran. Penutupan one way nasional dilakukan setelah evaluasi menunjukkan kondisi lalu lintas sudah terkendali dan lancar. Sebanyak H+2, sebanyak total 1,65 juta kendaraan telah melintas. Dari proyeksi total 2,1 juta kendaraan pemudik yang meninggalkan Jakarta. Berikutnya pemirsa, petugas akan fokus mempersiapkan pengaturan lalu lintas untuk arus balik Lebaran. Kakor Lantas Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho menjelaskan rekayasa lalu lintas untuk arus balik telah dipersiapkan, termasuk pemanfaatan jalur fungsional Japek Selatan sepanjang 30 km dari Sadang hingga Cibatu yang masih digratiskan. Langkah ini diperkirakan akan mengurangi crossing arus di kilometer 66 yang menghubungkan Trans Jawa dan Bandung. Sementara itu pemirsa, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menyatakan setelah dilakukan penutupan one way nasional, seluruh pemangku kepentingan akan melakukan rapat teknis untuk mematangkan skenario arus balik Lebaran. Secara resmi kami menutup pelaksanaan one way nasional pagi ini. Selanjutnya kami akan melakukan persiapan untuk arus balik Lebaran. Jadi nanti secara teknis hari ini juga kami akan melakukan rapat untuk persiapan arus balik nasional. Konsentrasi kami setelah ini adalah arus balik nasional, arus balik Lebaran. Mohon maaf. Mungkin kalau mengenai teknisnya untuk arus balik, saat ini kondisi traffic sangat terkendali, lancar, dan proyeksi dari H+2 itu 2,1 juta sudah terdistribusi 1.650.000. Jadi masih berkisar ribut ya, masih berkisar. Pemirsa, 1 hari jelang Lebaran, ratusan pemudik diberangkatkan dari Terminal Terpadu Pulau Gebang, Jakarta Timur. Mayoritas pemudik akan menuju ke sejumlah kota di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Satu hari jelang perayaan Lebaran 2025, lonjakan penumpang di Terminal Terpadu Pulau Gebang pada Minggu siang mencapai 800 penumpang dengan jumlah keberangkatan 104 bus. Mayoritas pemudik dengan jam keberangkatan pagi hari, yakni untuk tujuan Pulau Sumatera, di antaranya ke Kota Padang, Pekanbaru, Palembang, Jambi, hingga Bengkulu. Sementara untuk jam keberangkatan sore hari, yakni ke sejumlah kota di Pulau Jawa, di antaranya Purwokerto, Tegal, Pekalongan, Surabaya, dan Malang. Jumlah keberangkatan penumpang selama periode mudik Lebaran mulai tanggal 21 Maret hingga 30 Maret 2025 tercatat sebanyak 38.000 penumpang dengan total 3.514 armada bus. Kue otere-otere khas Makassar menjadi salah satu kue kering yang paling diburu warga menjelang Hari Raya Lebaran. Meski hanya terbuat dari bahan dasar tepung terigu dan gula pasir, kue otere memiliki ciri khas dibentuk seperti lilitan tali tambang dan digoreng kering hingga berwarna kecoklatan, sehingga memiliki tekstur yang garing dan renyah. Demi memenuhi kebutuhan permintaan konsumen, para pekerja industri rumahan di Jalan Masjid Jabal Nur, Kelurahan Macini Parang, Kecamatan Makassar, terus mengebut pembuatan kue otere agar bisa dikirimkan kepada konsumen sebelum Hari Raya. Meningkatnya pesanan membuat omset industri rumahan yang dirintisnya sejak tahun 1980-an dapat menghasilkan puluhan hingga ratusan juta rupiah.
Kalau bahan pokok itu yang pertama adalah tepung terigu, kemudian kedua adalah gula, kemudian minyak curah yang kita pakai sampai saat sekarang, itulah bahan pokoknya. Adapun tambahan-tambahannya itu ya. Kue otere-otere khas Makassar umumnya dibanderol dengan harga mulai dari Rp25.000 untuk kemasan setengah kilogram hingga Rp155.000 untuk kemasan ukuran 5 kilogram. Selain tahan lama, kue ini juga dapat dikonsumsi kapan saja sebagai cemilan di bulan Ramadan maupun disantap bersama keluarga saat hari raya Lebaran. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad, iNews melaporkan. Pemirsa, cemilan jagung goreng banjir pesanan jelang Lebaran. Produksinya bisa mencapai 50 ton memenuhi permintaan konsumen. Cemilan tradisional Marning, jagung goreng, untuk suguhan tamu di musim Lebaran digemari masyarakat. Salah satunya adalah pengrajin cemilan tradisional Marning milik Taufik warga Jalan Sunan Derajat, Kedunggaleng, Kecamatan Wonoasih, Kota Probolinggo. Untuk membuat Marning yang gurih dan nikmat, jagung direbus kemudian direndam hingga 24 jam. Penjemuran berapa lama? Setelah lunak, jagung dijemur hingga kering, kemudian digoreng hingga warnanya menguning, dan bila sudah dingin dikemas dengan ukuran setengah dan 1 kilogram. Menjelang Lebaran, pengrajin cemilan tradisional Marning di Kota Probolinggo banjir pesanan. Bahkan, produksinya mencapai 50 ton dan dipasarkan di berbagai daerah di Pulau Jawa. Usaha jajanan tradisional ini merupakan warisan turun-temurun, di mana Taufik meneruskan usaha orang tuanya yang sudah dimulai sejak tahun 1984. Kalau usaha awalnya sih sejak tahun sekitar inilah 1984. Udah mulai dulu nih Pak, baru mulai lebih eksis itu tahun 2003. Kita mulai ada sentuhan pelatihan atau apalah. Hingga saat ini masyarakat masih menggemari jajanan tradisional karena rasanya gurih, kemudian harganya murah, sekitar Rp30.000 per 1 kilogram. Cocok disajikan saat Lebaran. Dari Probolinggo, Hana Purwadi, iNews melaporkan. H-1 Lebaran, bagaimana suasana buka puasa saat ini? Saat ini kita sudah tersambung dengan rekan Irfan Hardiansyah di wilayah Lingkar Gentong, Jawa Barat. Irfan, selamat sore. Bagaimana suasana berbuka puasa di hari terakhir Ramadan tahun ini di tengah suasana mudik di sana? Ya, halo, selamat sore Aulia dan juga pemirsa. Sebelumnya saya mengucapkan selamat berbuka buat Anda pemirsa yang memang menunaikan ibadah puasanya di hari terakhir. Dan untuk suasananya, alhamdulillah saya juga full puasanya, dan saat ini saya sedang berada di rumah makan Gentong yang berada di Jalan Raya Lingkar Gentong, Tasikmalaya, Jawa Barat. Dan tentunya di sini saya pesen ada makanan yang memang khas dari rumah makan Gentong, pemirsa. Di sini tadi saya pesen ada nasi ayam tangkap, kemudian juga ini yang paling ciri khas dari rumah makan Gentong, ada gurame hejo Gentong. Lihat pemirsa, wah mantap sekali kan? Ini ada serba hijau, soalnya ini namanya gurame hejo. Hejo itu hijau ya pemirsa. Jadi banyak sekali nuansa hijaunya, mulai dari kemangi, kemudian pete, terus ada cabai hijaunya. Nah, ini satu lagi ada nasi tutung oncom yang memang khas dari rumah makan Gentong juga pemirsa. Jadi jangan berlama-lama ya. Kita akan coba yang nasi ayam tangkap terlebih dahulu. Nasi timbel nih pemirsa. Aduh, ini sudah menggoda sejak tadi sore. Saya kesini tadi tiba di rumah makan Gentong ini sekitar pukul 17.30. Saya akan coba dulu ya pemirsa. Jadi untuk di rumah makan sendiri ini banyak sekali makanan yang memang khas, dan salah satunya ini ayam tangkap, nasi timbel ayam tangkap. Jadi di sini itu yang membedakannya dengan rumah makan yang lain. Kalau di rumah makan yang lain ayamnya itu besar-besar. Nah, kalau di sini kecil-kecil pemirsa. Jadi ini yang membuat
ciri khas dari ayam timbel tangkap yang ada di rumah makan Gentong. Bismillah ya, saya coba dulu. Untuk sambalnya juga sambal hijau pemirsa. Nih. Ayamnya yang begitu wangi dengan aroma pandan, kemudian juga ada kayak kremesnya gitu pemirsa. Bismillahirrahmanirrahim. Ayamnya sangat luar biasa enak banget. Ini aroma pandannya sangat berasa banget. Terus ada daunnya ini nih, daun pandan. Kemudian juga kremesnya ini. Enak banget pemirsa. Apalagi ini merupakan buka puasa terakhir ya di bulan puasa Ramadan. Sambal hijaunya. Nah, sekarang saya mau coba gurame hijau Gentong dengan nuansa hijau. Di sini ada pete, kemudian juga ada cabai rawit, tomat hijau. Jadi semuanya serba hijau. Saya coba ya. Oh, ini petenya lupa. Pakai tangan aja dah. Jangan lupa pakai cabai rawit. Bismillahirrahmanirrahim. Aulia dan juga pemirsa harus coba. Jadi kalau misal nanti mampir ke jalur selatan, khususnya di Jalan Raya Gentong, langsung mampir belok kiri ke rumah makan Gentong. Di sini selain harganya yang memang terjangkau, makanannya juga enak, sangat enak ya pemirsa. Sekarang saya mau coba cucuk oncom, nasi cucuk oncom. Ini memang menjadi salah satu ciri khas Tasikmalaya ya, dan ini juga menjadi ciri khas nasi di rumah makan Gentong. Nah, selain itu ada ikan asin yang dibalut sama telur. Oke, kita makan nasi cucuk oncomnya dengan dibalut telur, kemudian juga asin pedak sama ayam tangkap. Wakilin dulu buat pemirsa. Udah? Oke, sekarang giliran saya. Yang membedakan nasi timbal dengan nasi cucuk oncom, aroma oncom sama ketumbarnya itu sangat kuat sekali. Wah, Irfan Hardiansyah ini kelihatan enak sekali, Anda juga kelihatan lapar sekali. Selamat melanjutkan buka puasanya. Langsung Irfan Hardiansyah melaporkan dari wilayah Lingkar Gentong, Jawa Barat. Pemirsa, di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, jajaran pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Partai Perindo Bangka Belitung bersama kader berbagi takjil di Kota Pangkal Pinang. Selain itu, Perindo juga menggelar acara buka puasa bersama untuk ratusan anak yatim piatu. Momen Ramadan 1446 Hijriah digunakan jajaran pengurus serta kader Partai Perindo di Bangka Belitung untuk berbagi antar sesama. Kali ini mereka membagikan ratusan takjil kepada para pemakai jalan serta pengendara di trafik light Simpang 7 Jalan Ahmad Yani, Pangkal Pinang. Usai berbagi takjil, DPW Partai Perindo Bangka Belitung melaksanakan buka puasa bersama dengan para kader serta ratusan anak-anak panti asuhan.
Partai yang dipimpin Angela Tanusudibyo ini juga memberikan santunan kepada anak-anak yatim piatu ini. Dengan silaturahmi ini mendekatkan kami semua ke masyarakat, sambil kita bersosialisasi bahwa hari yang berkah ini kita melakukan sesuatu lah untuk masyarakat. Dengan semangat berbagi, Partai Perindo berharap kegiatan ini mampu menginspirasi banyak pihak untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan sosial di masa yang akan datang. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto iNews melaporkan. Kehadiran pahlawan super dalam serial Jepang yakni Ultraman Taiga terpantau ikut berdesak-desakan bersama ribuan calon pengguna jasa di Pelabuhan Ciwandan, Kota Cilegon, Banten. Tidak hanya itu, momen unik arus mudik juga terjadi saat pemudik yang menggunakan sepeda motor membawa hewan peliharaannya yakni seekor monyet. Mau kemana ini rencana? Kalau lawan monster. Seorang pemudik asal Jakarta menuju Lampung tampak mencuri perhatian saat berada di kerumunan ribuan pemudik lain di Pelabuhan Ciwandan, Kota Cilegon, Banten. Bagaimana tidak, pemudik bernama Diki Satria ini tampak menggunakan kostum berkarakter superhero dalam serial Jepang, yakni Ultraman Taiga. Diki sengaja menggunakan kostum tersebut untuk menghibur para pemudik lain yang kelelahan karena perjalanan jauh. Selain itu, pria yang berprofesi sebagai montir bengkel di Jakarta ini juga mengaku memakai kostum pahlawan super saat tiba di Cilegon. Nantinya kostum yang dia pakai akan diganti apabila sudah di dalam kapal. Lampung Timur. Dari Jakarta. Ini perjalanan, sepanjang perjalanan pakai kostum ini? Enggak, dari Cilegon tadi. Oh, dari Cilegon pakai kostum ini ya? Gimana Mas mudik pakai kostum beginian maksudnya? Ya, biar seru aja. Biar FYP katanya. Biar FYP tetap. Tidak hanya menggunakan kostum superhero, namun ada juga video viral di media sosial dalam arus mudik Lebaran 2025. Yakni aksi pemudik yang membawa hewan peliharaannya, seekor monyet, untuk ikut pulang kampung. Tidak diketahui asal dan tujuan pemudik ini, namun pemudik ini menggunakan sepeda motor berplat P. Tidak tanggung-tanggung, monyet peliharaannya bahkan dipakaikan kostum lengkap, mulai dari topi, baju, celana, hingga sepatu. Tim Liputan, iNews melaporkan. Pemirsa, setiap masa mudik Lebaran, pengais koin di jalur mudik wilayah Subang bermunculan. Para pengais koin ini mengaku bisa mendapatkan Rp250.000 per hari. Dua hari menjelang Hari Raya Idul Fitri, arus mudik di jalur Pantura Subang, Jawa Barat ramai lancar. Setiap masa mudik Lebaran tiba, pengais koin di jalur mudik wilayah Subang ini bermunculan. Meskipun volume kendaraan mengalami penurunan, namun jumlah pengais koin di Pusaka Nagara Subang semakin meningkat hingga 2 km ke arah Jakarta. Pengais koin mengaku aksinya ini merupakan sebuah budaya yang sudah ada sejak dulu. Sementara pendapatan pengais koin bisa mencapai Rp250.000 setiap hari. Dari jam 6 sampai jam 6, Pak. Oh. Siang malam, Pak. Iya. Dapat berapa biasanya, Pak? Ya dapat, kalau semalam tuh dapat 150, siangnya 100. Gak capek, Pak? Ya enggak lah, orangnya cari nafkah. Gak takut gak? Enggak. Banyak kendaraan nih. Kalau udah masuk ke sini, enggak bakalan takut, Pak. Barisan pengais koin ini sering dibubarkan oleh polisi karena berbahaya dan mengganggu pemudik. Polisi menghimbau agar pemudik tidak melemparkan koin saat melintasi barisan pengais koin. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan, Juanda, iNews melaporkan. Pemirsa, satu hari menjelang Hari Raya Idul Fitri, sejumlah persiapan dan pengamanan dilakukan menyambut takbiran dan sholat Idul Fitri di Masjid Istiqlal. Rencananya pukul 7 pagi, Presiden Prabowo Subianto akan melaksanakan sholat Idul Fitri di Istiqlal, Jakarta.
Masjid Istiqlal Jakarta akan menyelenggarakan sholat Idul Fitri 1 Syawal 1446 Hijriah yang rencananya akan dimulai pada hari Senin 31 Maret esok pukul 7 waktu Indonesia Barat. Terpantau siang ini berbagai persiapan dilakukan mulai dari didirikan tenda berwarna merah putih, beduk yang dihias untuk takbiran dan pengamanan dari petugas gabungan untuk kelancaran pengamanan sholat Idul Fitri. Rencananya Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka, Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden ke-7 Joko Widodo hingga pejabat Kabinet Merah Putih akan melaksanakan sholat Idul Fitri bersama di Masjid Istiqlal. Bagi Anda yang ingin melaksanakan sholat Idul Fitri dapat langsung datang ke Masjid Istiqlal tanpa adanya reservasi dikarenakan Masjid Istiqlal memiliki kapasitas 200.000 orang. Dan untuk mengetahui suasana takbiran menyambut 1 Syawal 1446 Hijriah, kami telah terhubung dengan rekan Hadisti Nur Arifa di Masjid Istiqlal Jakarta. Ya, Hadisti, bagaimana persiapan di sana jelang salat Idul Fitri esok? Iya, Aulia dan juga pemirsa, betul sekali bahwa Masjid Istiqlal ini kembali menjadi pusat pelaksanaan ibadah sholat Idul Fitri untuk tahun ini untuk tingkat negara. Dan memang sejumlah persiapan jelang pelaksanaan sholat Id besok ini sudah dilakukan sejak hari ini. Bahkan tadi kami memantau untuk kegiatan bersih-bersih ini sudah dilakukan di dalam area masjid, begitupun juga untuk area luar. Nah, kalau saat ini situasinya ini masih diramaikan oleh pengunjung ataupun juga masyarakat yang datang untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib tadi dan juga waktu berbuka puasa. Dan selain untuk persiapan pelaksanaan sholat Id, malam hari ini juga dari Masjid Istiqlal ini juga terus terdengar mengumandangkan takbiran karena memang ini juga sebagai bentuk menyemarakan penyambutan 1 Syawal ataupun Idul Fitri esok harinya. Dan kalau kami pantau juga ini persiapan lainnya adalah sudah dipasangkan tenda dan juga posko-posko yang menjadi titik informasi nantinya untuk jemaah yang akan hadir melaksanakan sholat Id esok hari. Nah, terkait juga bagaimana prosesi pelaksanaan sholat Id esok hari, ini dari Masjid Istiqlal akan mulai tepat waktu pada pukul 7 waktu Indonesia Barat dan juga sudah dirilis terkait khotib dan juga imam untuk sholat Id besok. Dan tahun ini khutbah nantinya ini akan disampaikan oleh Khatib Ahmad Thalabi Karli yang beliau merupakan seorang guru besar UIN Syarif Hidayatullah. Kemudian untuk sholat nanti akan dipimpin oleh Imam 1 Muhammad Salim Ghazali dan Ahmad Husni Ismail sebagai Imam 2. Kemudian untuk yang nantinya mengumandangkan azan dan juga menjadi Bilal 1 adalah Ilham Mahmudin dan yang menjadi Bilal 2 adalah Abdullah Sengkang. Dan terkait nanti informasi bahwa Presiden Republik Indonesia ini akan ikut melaksanakan ibadah sholat Id di Masjid Istiqlal ini memang sudah terkonfirmasi bahwa Prabowo Subianto dan juga Gibran Raka Buming Raka nanti akan melaksanakan ibadah sholat Id besok pagi pada pukul 7. Dan selain itu juga ada dijadwalkan Presiden Republik Indonesia ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dan juga Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo. Namun kedua mantan presiden ini juga masih sifatnya dijadwalkan, artinya belum terkonfirmasi apakah nanti akan hadir ataupun tidak dalam prosesi sholat Id yang digelar di Masjid Istiqlal ini. Kemudian juga untuk persiapan lainnya yang kami lihat juga sudah dimulai, ini bentuknya pengamanan mengingat besok Presiden akan hadir. Kemudian juga tentunya pengamanan ini juga untuk jamaah-jamaah yang hadir karena mengingat akan sangat ramai, akan sangat padat bahwa sebanyak 200.000 orang atau jemaah ini akan ditampung di Masjid Istiqlal ini untuk melaksanakan sholat Id. Sehingga tentunya sholat Id ini juga dibuka secara umum, artinya masyarakat sekitar ataupun dari mana saja ini diizinkan, diperbolehkan untuk melaksanakan sholat Id besok. Namun dihimbau agar masyarakat ini datang lebih awal, tidak mepet pada pukul 7, mengingat akan ramai, akan padat, sehingga lebih baik untuk datang lebih awal, mengamankan tempat dan juga syaf. Dan kemudian terkait kantung parkir, memang dari Masjid Istiqlal ini menyediakan kantung parkir dari masjid sendiri, kemudian juga diizinkan
diperbolehkan untuk memarkir kendaraan di gedung-gedung sekitar Masjid Istiqlal, termasuk kantor Kemenak, kemudian juga Gereja Katedral dan juga lapangan Banteng. Aulia. Baik, terima kasih Hadisti melaporkan langsung dari Masjid Istiqlal, Jakarta. Selamat bertugas kembali. Selanjutnya pemirsa, Presiden Prabowo Subianto turut mengundang masyarakat umum untuk menggelar acara gelar geria atau open house di Istana Merdeka Jakarta Pusat saat Hari Raya Lebaran. Masyarakat bisa hadir untuk halal bihalal dan menikmati santapan mulai pukul 9 pagi esok. 1 Syawal 1446 Hijriah, Bapak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto akan menunaikan sholat Idul Fitri di Masjid Istiqlal. Setelah sholat Idul Fitri selesai, beliau akan menuju Istana Merdeka untuk melaksanakan acara gelar geria. Bapak Presiden juga mengundang para mantan presiden, mantan wakil presiden, para pejabat negara, para duta besar, lembaga internasional, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan juga masyarakat umum untuk dapat hadir di acara gelar geria di Istana Merdeka. Acara nanti akan dimulai pukul 9.00 dan acara ini sekaligus ingin menjadi acara silaturahim nasional, membangun kekeluargaan, membangun kebersamaan di hari kemenangan yang fitri ini. Mirsa, jemaah Mahfilud Luror di Desa Suger Kidul, Kecamatan Jelbuk, Jember menunaikan salat Idul Fitri 1446 Hijriah pada hari ini. Hal tersebut dilakukan para jemaah karena berpuasa lebih awal. Jemaah Mahfilud Luror yang berada di Desa Suger Kidul, Kecamatan Jelbuk, Jember menunaikan sholat Idul Fitri 1446 Hijriah pada hari ini. Selain diikuti santri dan jemaah, sholat Idul Fitri yang dilaksanakan di Masjid Besar Pondok Pesantren Mahfilud Luror itu juga diikuti warga Kabupaten Bondowoso, karena letak pondok pesantren tersebut berada di perbatasan Jember dan Bondowoso. Pondok Pesantren Mahfilud menetapkan Hari Raya Idul Fitri pada 30 Maret 2025 berdasarkan hitungan kitab Nushatul Masyaalis wa Muntahobul Nafa'ais. Dan metode itu diterapkan sejak tahun 1826 sehingga tidak menggunakan metode hisab dan ruqyat. Puasanya lebih awal sini. Mahfilud Luror. Mahfilud Luror. Memang setiap tahun begini atau gimana? Ya, setiap tahun memang hari rayanya lebih awal dari pemerintah. Puasanya gimana, Pak? Ya lebih awal juga. Alhamdulillah, karena memang letak dari pondok ini di tikungan di perbatasan, maka kita dari 3 pilar melaksanakan pengamanan secara bersama-sama. Guna memberikan kemudahan dan kenyamanan pemudik dalam perjalanan, Bank Syariah Indonesia atau BSI mendirikan posko layanan mudik Lebaran di sejumlah titik. Posko tersebut menyediakan berbagai fasilitas gratis serta layanan perbankan. Perjalanan mudik Lebaran selalu menjadi momen yang dinanti oleh para masyarakat setiap tahunnya. Untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi masyarakat di mudik tahun 2025 ini, PT Bank Syariah Indonesia BSI mendirikan posko mudik di res area kilometer 88 atau Cipularang. Tidak hanya di res area kilometer 88 atau Cipularang, posko mudik BSI juga terdapat di Terminal Pulau Gebang, Pelabuhan Merak, dan beberapa titik lainnya. Bank Syariah Indonesia sebagai sebuah bank syariah memang secara khusus di bulan Ramadan ini punya agenda yang cukup padat kegiatan sepanjang bulan Ramadan. Salah satunya adalah terkait dengan pembukaan posko mudik untuk para nasabah dan juga masyarakat umum yang melakukan perjalanan mudik di Lebaran tahun ini. Selamat mudik, mudiknya aman, lancar dan mudah. Insya Allah semua jadi berkah. Saya akan membawa para pemirsa untuk merasakan langsung experience yang ada di posko mudik BSI ini. Yuk, bagi para pemudik yang sedang beristirahat di res area kilometer 88 atau Cipularang, bisa beristirahat sejenak dengan santai di kursi pijat yang telah disediakan di posko mudik BSI ini. Jadi sebelum melanjutkan perjalanan yang panjang, para pemudik bisa merefresh kembali kondisi tubuh dan tentunya bisa beristirahat dengan nyaman. Sambil beristirahat, para pemudik juga bisa mengetahui kondisi kesehatan tubuh dengan cek kesehatan gratis di posko mudik BSI. Bagi para pemudik yang ingin menunaikan zakat, infak, dan sedekah, jangan khawatir karena posko mudik BSI juga menyediakan layanan konsultasi ZISWAF untuk para pemudik. Bagi para pengunjung yang membuka tabungan BSI di posko mudik BSI juga akan mendapatkan hadiah langsung. Yang membedakan dari posko mudik lainnya, posko mudik BSI juga menyediakan mobil kas keliling sehingga para pemudik bisa melakukan transaksi seperti transfer, tarik tunai, pembayaran, dan lainnya.
Para pemudik juga dapat beribadah dengan nyaman di Masjid BSI yang terdapat di rest area ini. Bank Syariah Indonesia hadir untuk memberikan kenyamanan dan keberkahan dalam setiap perjalanan mudik Anda. Selamat mudik, semoga selamat sampai tujuan. Mudik jadi mudah dengan BSI. Rani Raj, Yohanes Andri, dan Yusuf Septian melaporkan dari kilometer 88A Tol Cipularang.